wa qasimin pembagi zakat, wa katibin penulisnya, pencatatnya, wa hasyirin pengumpul zakat. Ini semua adalah al-amilin. Dan diatur oleh pemerintah sehingga tidak dikhawatirkan liar. Siapapun bisa mengklaim dirinya sebagai amil. Sebaiknya dan memang seharusnya dalam hal ini Kementerian Agama, kalau kita punya sistem yang benar-benar sesuai dengan syariat, ya tentu langsung dari pemimpin tertinggi. Tapi ketika ada keterwakilan satu lembaga, dalam hal ini mungkin di Indonesia adalah Kementerian Agama, maka dikelola, diatur siapa dan bagaimana meresmikan al-amilina 'alaiha. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang terpaut hatinya mereka, baru masuk Islam. Untuk masuk Islam mereka, au yuthbit islamuhum, atau yathbutu islamuhum, tetap Islamnya. Au yaslumu nadara'uhum, atau selamat para pemukanya. Au yadhubbu 'anil muslimin, atau membela kaum muslimin. Ini termasuk mu'allafah qulubuhum. Kenapa mereka orang yang baru masuk Islam perlu mendapatkan perhatian? Ya karena masih labil secara orientasi berfikirnya, sudah dapat kita fahami orang baru masuk Islam masih tahap awal. Mereka belum paham tentang tawakal pada Allah, berpasrah diri. Yang Islam saja kadang-kadang urusan ekonomi masih labil, apalagi yang baru masuk Islam. Bagaimana jika ada orang yang baru masuk Islam sudah dianugerahi oleh Allah keteguhan iman Islam, itu sudah sesuatu yang istimewa. Secara umum ujiannya orang mu'allaf itu memang ekonomi. Nanti setelah lulus sekian tahun, Allah akan memberikan kemuliaan yang luar biasa. Di antara sekian banyak orang yang cenderung ingin masuk Islam, salah satu faktor ketakutan mereka, kekhawatiran mereka ketika masuk Islam adalah bagaimana ekonomi saya. Tapi orang yang benar-benar sudah memutuskan menetapkan diri untuk masuk Islam, dia tidak peduli mau bagaimana, yang penting keyakinannya, akidahnya begitu kokoh untuk hanya bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad SAW, di mana dengan konsep kenabian ini, siapa yang mengimani Nabi Muhammad berarti beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul. Mungkin sebagian orang ada yang beranggapan sebelum masuk Islam, saya bagaimana dengan keyakinan saya kepada Nabi Isa misalkan, atau Nabi Musa. Anda ketika masuk Islam, Anda akan menghormat Nabi Musa sebagaimana layaknya seorang Nabi dan Rasul dihormat. Anda akan menghormat Nabi Isa sebagaimana layaknya beliau Nabi Isa yang sesuai untuk dihormat, bukan sebagai anak Tuhan, bukan sebagai simbol keberhalaan, tetapi sebagai manusia yang mulia, putra dari seorang wanita yang salihah, yang suci, lahir dengan kemukjizatan yang dianugerahkan Allah tanpa melalui seorang ayah. Nah, penting mu'allafah qulubuhum ini mendapat perhatian. Salah satunya Islam memberikan apresiasi, diperhatikan secara kebutuhan ekonominya. Nah, mereka ini al-mu'allafah qulubuhum atau orang yang mendapatkan
bagian dari sedekah itu aqsamun, beberapa bagian. Wal awwal wal akhir la yu'tayani al-yawm inda Syafi'i. Dan yang pertama dan yang terakhir dari kategori mu'allafah qulubuhum, siapa mereka yang awal? Orang yang diharapkan masuk Islam. Dan yang terakhir siapa? Yang membela Islam. La yu'tayani, tidak diberikan keduanya al-yawma, pada hari ini, sekarang, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Sejak zaman Imam Syafi'i, melihat situasi kondisi, ya tidak lagi diperlukan untuk memberikan sedekah zakat kepada orang yang diharapkan masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, mu'allaf baru. Ini kan mu'allafah qulubuhum, kategorinya ada berapa? 3 kan? Orang yang diharapkan masuk Islam. Yang kedua, Islamnya sudah tetap tapi baru. Yang ketiga, mereka para pemuka tokoh agama yang baik, kemudian pembela agama Islam. Nah, ini pembela belum tentu Islam, dia non muslim tapi peduli dengan umat Islam. Menurut Imam Syafi'i, yang pertama dan yang terakhir tidak lagi diberikan sekarang. Jadi hanya yang mu'allaf, yang masuk Islam, baru masuk Islam saja. Li'izzil Islam, karena kemuliaan Islam sudah dulu dibutuhkan agar jumlah umat Islam terus bertambah. Sekarang Islam sudah jaya, ya, yang diperlukan menurut kajian pandangan Imam Syafi'i, illatnya sudah bergeser. Bikhilafil akhirina, berbeda dengan pendapat ulama yang lain. Masih saja tetap berpendapat, ya, mu'allafah qulubuhum, baru masuk Islam tapi diperlukan untuk menarik mereka masuk Islam. Inilah hikmah dari ikhtilaful ulama. Ketika kita merasakan di suatu kehidupan masyarakat, merasakan kemuliaan Islam, apakah perlu kita membagikan zakat kepada non-muslim yang diharapkan masuk Islam? Kalau Islamnya sudah mayoritas, kenapa? Tapi ternyata di beberapa tempat strategi ini penting. Di daerah-daerah yang terbelakang ekonominya, di bawah garis kemiskinan, bagaimana kita bisa bersaing dengan kelompok misionaris agama lain yang menawarkan bungkusan mie, uang bulanan. Nah, kalau kemudian Islam hadir dengan program zakatnya, nah orang-orang yang lemah ini akan menjadi tertarik masuk Islam. Oh, Islam dermawan, Islam peduli dengan kaum lemah ekonomi. Ketika mereka lebih menoleh kepada kelompok misionaris, wah, ini yang lebih perhatian pada kita. Sedangkan umat Islam hanya beredar ekonominya di kalangan umat Islam saja. Jadi kembali melihat situasi, ketika memang sangat baik untuk dilakukan, kita bisa mengambil pendapat al-akharin, para ulama yang lain. Tapi melihat situasi tertentu, mungkin pendapat Imam Syafi'i ini juga harus menjadi salah satu prioritas yang kita perhatikan. Jadi menurut ulama yang lain, fayu'tayani, maka keduanya diberikan, meskipun belum masuk Islam, tapi agar supaya tertarik masuk Islam, berikan saja kepada non-muslim. Alal as-sahih, menurut pendapat yang lebih benar. Bagaimana kalau itu bukan zakat, tapi berupa pemberian biasa, sedekah? Ya tidak masalah.
tidak masalah. Ini yang dibahas zakat. Wa fir riqabi ay wa fi fakkir riqab, dalam membebaskan budak, membebaskan ini fak, melepaskan ar-riqab belenggu, membebaskan status perbudakan, ay al-mukatabina, budak mukatab yang berproses memerdekakan dirinya. Ini perlu dibantu dengan zakat karena dia berjuang untuk menebus dirinya. Dengan zakat itu dia bisa membayar kemerdekaan dirinya. Disinilah kepedulian Islam kepada nilai kemanusiaan. Jadi jangan disangka, jangan diklaim wah Islam masih membahas tentang perbudakan. Islam membahas tentang perbudakan melihat realitas yang ada ketika itu. Jika hari ini dengan kesepakatan para pemimpin bangsa yang tergabung dalam PBB menyatakan beberapa dekade yang silam bahwa sudah dihapus perbudakan. Ini hal yang sangat baik, kesepakatan bersama ini hal yang baik. Sudah tidak ada lagi praktik perbudakan. Meskipun ada segelintir komunitas-komunitas di belahan dunia ini yang masih mempraktikkan perbudakan. Bahkan yang secara terselubung melakukan praktek itu. Anak-anak dari kaum miskin diambil, dibawa ke suatu tempat untuk dijadikan karyawan pabrik. Tapi statusnya oleh pemilik pabrik tidak ubahnya sebagai budak. Ditaruh di camp asrama, diberi makan sangat sedikit, hanya tenaganya yang diambil, tidak ubahnya binatang yang diambil tenaganya saja, binatang yang dipekerjakan. Sebagian orang beranggapan para tenaga kerja itu dianggapnya sebagai budak ketika transaksi untuk membayar tenaganya dalam bertugas, dianggapnya itu sebagai membeli, sehingga dia memperlakukannya sebagaimana tuan kepada budaknya. Ini kezaliman ya, yang terjadi. Meskipun pelakunya oknum dari orang Islam. Kenapa tidak dihapus saja dalam fikih-fikih Islam? Ya, kita menghapus aturan ini, menghapus aturan Allah. Dan kita tidak tahu sejarah ke arah mana ketika nanti menjelang hari kiamat terjadi banyak peperangan. Apakah tidak kemungkinan muncul kembali perbudakan dari perang yang terjadi, tawanan-tawanan yang kemudian diperbudakkan itu. Maka hukum perbudakan akan kembali berlaku. Hari ini mungkin kita patut bersyukur bahwa sudah tidak ada secara umum di belahan dunia ini perbudakan. Hanya oknum pelaku tertentu, komunitas tertentu yang masih melakukan itu. Di pedalaman Afrika, orang tua yang terancam kemiskinan, ada yang terpaksa menjual anaknya kepada mereka semacam pencari, ya, orang yang mencari anak yang untuk dijual ke bandar manusia. Jadi, dipekerjakan. Maka bersyukurlah di Indonesia kita tidak menemukan itu. Beberapa tahun yang silam ada satu komunitas
pabrik yang memperlakukan karyawannya ternyata diambil dari anak-anak jalanan, anak-anak dari rumah yatim piatu, yayasan yatim piatu yang kemudian diperlakukan bagaikan budak. Dan itu sudah dibongkar kasusnya. Wal gharimina, dan al-gharimin, orang yang memiliki tanggungan hutang. Ahli dain, pemilik hutang, hutang yang begitu besar sehingga dia dalam posisi bangkrut. Istadanu li ghairi maksiatin, jika berhutang mereka itu ahli dain li ghairi maksiatin, untuk tidak maksiat karena kebutuhan atau karena suatu peristiwa yang menuntut dia berhutang ke sana kemari dan dia kesulitan menanggung hutangnya, maka zakat bisa digunakan untuk membayar hutang ini. Kalau kemudian hanya untuk gaya hidup dia berhutang, ini fenomenanya di masyarakat, di kalangan anak-anak remaja bahkan ada istilah self reward, jadi menghargai diri sendiri, penghargaan secara melampaui standar kemampuan yang dia miliki. Dia masih belum bekerja secara baik, standar penghasilannya dia mungkin masih ikut orang tua, masih di bawah tanggungan orang tua, belum mandiri. Tapi gaya hidupnya ya, sok ingin mentraktir temannya, makan di restoran yang bergengsi dengan biaya mahal, harga mahal, menunya menu yang istimewa. Nah, untuk bisa ngebosi, mentraktir sebagai gengsi, sebagai tren, gaya, agar mendapatkan perhatian, pujian, bahkan mungkin kesetiaan dari teman-temannya, komunitasnya, dia harus berhutang. Dari mana? Mulailah ada tren berhutang melalui pinjaman online. Ketika sudah terjaring dengan jaringan pinjaman online, ini sudah riba terjadi di sana. Ada penipuan, ada intimidasi, ya. Kalau tidak bayar diintimidasi dengan berbagai ancaman-ancaman, baik yang mulai tingkat ancaman kehormatan dirinya akan disebarkan misalkan sebagai orang yang tidak bermoral, atau ancaman fisik. Mudah-mudahan kita selamat, anak-anak kita semua, saudara-saudara kita selamat. Ini fitnah sekarang di zaman ini. Belum lagi yang mereka tergiur dan ketagihan judi online melalui permainan game online yang di situ ada modus perjudiannya. Ada berapa banyak anak durhaka kepada orang tuanya gara-gara persoalan gadget, persoalan aplikasi yang ada dalam gadget itu. Maka betapa beruntungnya para santri ketika di lingkungan yang sangat diatur sekali tentang penggunaan gadget itu. Tidak sembarang orang boleh menggunakannya, karena tidak semua orang punya tingkat kontrol yang baik, apalagi di usia labil, pancaroba, usia mulai dari SD, SLTP, SLTA, bahkan yang sudah mahasiswa pun, yang sudah perguruan tinggi, belum tentu dia bisa mengontrol penggunaan teknologi ini secara bijak. Yang dewasa pun
Ada beberapa yang justru juga tidak bijaksana. Maka penting ada fikih tentang gadget, fikih tentang medsos, fikih tentang aplikasi. Bagaimana dan status hukumnya itu dikaji dengan melihat mafsadat yang ada. Autabu, atau mereka bertaubat. Walaysa lahum wafa, dan tidak ada bagi mereka itu wafaun, kesetiaan. Aul islahi dzatil bain, atau wafa ini sesuatu yang mencukupi. Atau untuk memperbaiki orang yang berselisih. Dzatil bain ini berselisih. Ada perkara di suatu persidangan, maka untuk penyelesaiannya bagaimana? Salah satu solusinya dalam hal masalah hutang piutang bisa dilakukan pengambilan penutupan hutangnya dari kategori al-gharimin ini. Jadi punya hutang, orang yang memberikan piutang menuntut, tidak mampu, terjadilah suatu perkara hukum. Maka amil zakat ini bisa hadir menawarkan solusi tersebut. Sudahlah, hutangnya si fulan akan diambilkan dari zakat sebagai orang al-gharimin. Walau aghniya, meskipun orang kaya. Wa fi sabilillahi, dan di jalan Allah, ai al-qa'imina bil jihad, yang menegakkan jihad. Mimman la fai'a lahum, dari orang yang tidak ada fai', tidak ada harta rampasan bagi mereka. Wala aghniya, dan bukan orang kaya. Wa ibn sabil, dan ibnu sabil al-munqati fi safari, yang terputus bekalnya di perjalanan. Meskipun dia di rumahnya kaya, tapi ketika dia merantau, di tempat rantau itu dia posisi tidak punya bekal. Ini salah satu hikmah adanya zakat baitul mal. Ketika orang dari negeri Bukhara misalkan merantau atau berdagang ke negeri Irak, negeri Syam, negeri Jazirah Arab, di Bukhara atau di negara-negara timur, wilayah-wilayah terjauh, dia adalah saudagar kain sutra, saudagar perhiasan dan semacamnya. Tapi ketika berdagang, melakukan ekspansi perdagangan di Baghdad, di Irak, kehabisan bekal, maka dia berhak memperoleh harta zakat dari baitul mal. Itulah, di zaman dahulu tidak ada ATM, tidak ada bank-bank yang bisa membantu penyimpanan uang dan diakses dari berbagai negara. Maka ada solusi yang rahmatan lil alamin, solusi syariat berupa zakat itu. Dia datang sebagai orang yang ibnu sabil, lalu dibantu oleh baitul mal dari harta zakat itu sesuai kebutuhannya, sesuai kebutuhan pokok. Nah, orang yang cerdas, dia akan mengambil bantuan zakat dari baitul mal untuk dikelola, dijadikan modal usaha. Maka orang yang ada di tempat jauh dari rumahnya, dari rumah asalnya, bisa mengelola hartanya dari baitul mal karena posisinya munqati fi safarihi, tidak ada bekal, kehabisan, ngambil dari baitul mal lalu dijadikan usaha modalnya. Kalau dia cerdas, dalam hitungan beberapa hari dia sudah menjadi untung. Tuh.
Di zaman lalu banyak orang menjadi saudagar dibantu oleh sistem syariat, ekonomi syariat yang penuh rahmat, tidak mencekik, tidak dengan sistem ribawi. Nah, semua itu adalah fardhatan, kewajiban yang Allah tetapkan. Nusiba bi fi'lihil muqaddar, dinasabkan fardhatan dengan fi'il yang diperkirakan. Faradallahu fardhatan. Minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu alimun bi khalqihi hakimun, dan Allah Maha mengetahui terhadap makhluknya, hakimun lagi Maha bijaksana fi sunni, dalam ciptaannya. Fala yajuzu sarfuha li ghairi haula, maka tidak boleh mengelolanya untuk selain mereka. Tidak boleh diberikan kepada selain mereka yang sudah disebutkan itu. Fuqara, masakin, al-amilin, al-mu'allafah qulubuhum, fir riqab, wal gharimin, wa ibnis sabil. Wala man'a wala muni'a sunfun minhum, dan tidak dicegah satu golongan dari mereka. Idza wujida, apabila ditemukan. Fayuksimuha al-imam, maka membagi zakat itu siapa? Imam. Alaihim, kepada mereka, ala sawa, secara rata. Walahu tafdilu ba'di ahadis sinfi ala ba'din, dan boleh imam itu lebih mendahulukan salah satu bagian golongan dari yang lain. Dilihat prioritasnya. Kalau ternyata di suatu daerah lebih diprioritaskan salah satu dari golongan tersebut, silahkan. Oh, ternyata di sini banyak mu'allafnya, didahulukan mu'allafnya. Di sini banyak ibnu sabilnya, dahulukan ibnu sabil. Karena orangnya sudah sejahtera. Yang kategori masakin wal amilina wal al-fuqara wal masakin mungkin minim. Maka dahulukan yang lain. Al-gharimin didahulukan. Silahkan, itu kebijakan imam. Wa afadat al-lam, dan berfaedah apa harf lam itu? Innamas shadaqatu lil fuqara. Lamnya itu berfaedah wujubu istighraqi afradihi, wajibnya menghabiskan seluruh individu dari satuan dari itu semua, dari sinfun, golongan itu. Lakin la yajibu ala sahibil mal, tetapi tidak wajib atas pemilik harta, idza aqsama li usri, uqsima li usri, ketika atau tatkala, atau karena uksima dibagi, li usri, karena kesulitannya. Jadi jangan seluruhnya, tidak wajib kemudian orang yang punya harta itu membagi seluruh sinfun. Bal yakfi ta'u thalathatin min kulli sinfin. Bahkan cukup saja memberikan 3 golongan saja, 3 dari masing-masing golongan itu. Wala yakfi dunaha, dan tidak cukup di bawah 3. Jadi 3. Ukuran banyak itu kan 3. Kalau 2, apalagi 1, ya tidak cukup. Kama afadatu sighatul jam'i, sebagaimana memberikan faidah kepada qaul ini, redaksi sighat jama' lil fuqara'i, berarti 3 orang fakir, wal masakin 3 orang miskin, wal amilin 3 orang amil, wal mu'allafah qulubuhum 3 orang, wal gharimin 3 orang. Itu. Wa bayanati sunnatu, dan menjelaskan apa sunnah, hadis Nabi, anna syartal mu'ti minha al-mu'ta minha al-islam, bahwa syaratnya orang yang diberi zakat itu adalah Islam. Al-mu'ta minha, yang diberi zakat.
Wa alla yakuna Hasyimiyan wala Muttalibiyan, dan tidak ada orang yang diberi zakat itu dari Bani Hashim atau Bani Muttalib. Ulama muhakkikin di zaman sekarang mengatakan ya ini kan dulu ketika pemerintahannya dikelola dengan cara Islami. Sekarang bagaimana ketika Bani Hashim dan Muttalib tidak lagi dapat perhatian dari pemerintah? Maka dalam kondisi darurat maka diperbolehkan zakat diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib yang memang kategori fuqara masakin dan sebagaimana yang disebutkan golongan-golongan dari penerima zakat itu. Kalau dulu kenapa Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak perlu diberi zakat? Karena sudah ada jaminan kesejahteraan dari pemerintah. Hari ini mereka kondisinya tidak ada yang merawat, tidak ada yang memperhatikan. Salah satu keberkahan pemerintahan Islam adalah memperhatikan orang yang memiliki hubungan nasab dengan baginda Nabi. Kenapa kekhilafahan di masa lalu seperti Abbasiyah, kemudian Umawi, kemudian Turki Utsmani dan beberapa sistem kerajaan Islam itu di awal mereka menerapkan ajaran Islam syariatnya dengan adil, keberkahannya salah satunya adalah ini, memperhatikan keluarga Nabi. Tapi ketika satu pemerintahan sudah jauh dari Nabi dan tidak lagi memperhatikan kondisi orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi, disinilah merosotnya keberkahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna على لظى أصرفنا فتب علينا توبة توسر لكل حوبة وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول عليه عد الحب وآله والصحب عدد تحس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله.